Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama gua. Hari ini gua lagi ada di Glodok, teman-teman. Khusus vlog hari ini edisi khusus, edisi Imlek ya, teman-teman. Jadi hari ini adalah tepat tanggal 16 Februari ya, 2026. Ini adalah malam Imlek ya. Besok itu tepat hari Imlek, hari raya Imlek atau Tahun Baru Cina ya. Jadi untuk road trip Jakarta Pangalengannya kita skip dulu dengan video ini, teman-teman, karena ini vlog khusus untuk melihat bagaimana suasana Glodok. Yang namanya Glodok ini dari dulu ada pusat pecinannya di Jakarta ya, teman-teman. Kita lihat seperti apa suasana Glodok di malam tahun baru Imlek 2026 ini. Sekarang gue ada di depan ini nih, apa, gapuranya nih, kawasan pecinan ya, Pancoran ya, Glodok. Kita coba lihat yuk ada apa aja di sini ya, teman-teman. Let's go. Nah, ini adalah gapuranya ya. Selamat datang di kawasan Glodok Pancoran, Chinatown, Jakarta ya. Jadi ini gapura ini belum lama, teman-teman, mungkin baru setahunan doang ya, setahun apa 2 tahun gitu. Dulu belum ada ya gapura ini. Jadi tepatnya ini ada di ujung jalan sini, yang di depan Pasar Jaya sini, teman-teman. Pasar Jaya. Nah, ini yang jembatan Glodok ini, Glodok Plaza ya. Nah, di sini sekarang macet banget, teman-teman. Nah, ada pengerjaan MRT ya. Kalian bisa lihat di depan sini ya, MRT. Kalau ke kiri itu kalian ke Kota Tua, teman-teman. Nah, gue kasih lihat ke kalian ya nih, betapa macetnya lokasi sini, teman-teman. Nah, lihat nih. Apalagi ini malam Imlek ya. Sebenarnya nggak perlu malam Imlek, hari weekend aja juga udah macet, Sabtu Minggu kayak gini, teman-teman. Karena sini banyak pusat kuliner dan tempat ya pecinan lah ya, kawasan pecinannya Jakarta, teman-teman. Nah, ini ada gedung Pancoran Tea House ya, ini sangat legendaris. Kalau kalian Google ya, di Google tuh ada nih foto ini dari zaman Belanda ya. Nah, ini. Oke, teman-teman, kita langsung aja yuk menelusuri jalan ini nih, jalan Pancoran Glodok ini lah ya. Bisa dibilang, nanti kita lihat sisi kanan dan sisi kirinya ya. Yuk, let's go. Kita lihat. Nah, di sini juga banyak fotografer ya, daripada ya biasalah menawarkan jasa mereka ya. Dan ini banyak remaja-remaja pada foto-foto gini. Yuk kita nyebrang dulu yuk. Nah, di sini banyak pemuda-pemuda lah ya pada foto-foto. Ini lagi hit sih memang. Udah kayak Blok M aja, teman-teman. Nah, situnya juga ada toko roti yang viral nih, Little namanya ya. Ini cabang yang dari Blok M ya. Tuh, di depan yang ini nih, Little nih, banyak banget antriannya. Kita lihat dulu aja ya. Nah, nih tubuhnya seperti ini, tubuh. Nah, gapuranya seperti ini, teman-teman ya. Nah, begitu masuk sini langsung banyak yang jual lampion-lampion gini nih, khas Cina ya. Karena ini lagi mau malam tahun, mau Imlek ya, ini malam tahun baru Imlek ya. Tuh, banyak angpau, ornamen Cina lah ya, menyambut tahun baru Imlek. Seperti ini sebenarnya trotoar, kalau hari biasa ini trotoar kosong, nggak kayak begini ya. Ini khusus menyambut Imlek aja. Ini ada kayak lampion ya ini ya, sama angpau ya. Oke, kita langsung maju aja. Ini seperti lorong gini. Tuh, ada hiasan-hiasan Dewi Kwan Im. Tuh, lampion-lampion. Cakep ya. Kita lanjut jalan lagi, teman-teman. Sini juga banyak yang jualan angpau nih. Tuh. Ya, yang hiasan-hiasan yang lain, ornamen Imlek lah. Nah, kita masuk ke sini ya. Ini sebenarnya trotoar ya, ini jalanan, tapi dibuat jualan. Banyak banget, teman-teman, yang dagang di sini. Nah, ini sebelah kanannya dikasih plastik karena menghindari hujan ya. Nah, ini gue kasih lihat sebentar ke kalian tempat roti ini, toko roti Little ya. Nih, tuh antriannya panjang banget tuh di depan ya, bisa dilihat. Little Salt Bread yang di Blok M itu ya. Dia buka juga di Pancoran Glodok ini. Kita lanjut jalan lagi, teman-teman. Seperti ini. Tuh, banyak gantungan-gantungan gini. Kasih Imlek banget. Nah, ini kita masuk lagi ke gang yang lebih kecil lagi di sini ya. Nah, ini
Sempit banget, ini udah ditutup nih. Kita kemari berarti. Ya, kita masuk jalan yang trotoar yang ini ya teman-teman. Karena situ udah ketutup buat jualan. Nah, sini juga banyak yang jualan combro, gini-gini ya. Gorengan. Sebelah kirinya, sebelah kanannya ya jualan pernak-pernik Imlek. Mantap banget sih. Nah, untung nggak hujan nih sore ini. Nah, coba kita jalan dulu ya. Sorry sisi kiri sini ya. Boleh, boleh. Itu. Iya, lampionnya cakep banget loh. Lampionnya. Boleh belanja. Pila dulu tentang belikan naiso. Boleh, boleh. Nah, dia ada yang jual cempedak goreng ya. Ini kita ke petak 9 dulu. Ini namanya petak 9 nih ya. Kalau petak 6 itu tempat makan. Kita lihat bentar nih. Ini namanya daerah petak 9 teman-teman. Ini lurus terus bisa ke Wihara Cingtayan ya. Gitu ya. Kita coba lihat dulu lah sini. Nah, sini juga ada kopi gini nih yang viral-viral di TikTok ini, Chow Coffee namanya ya. Nah, ini rame teman-teman. Tuh, sini banyak orang jualan snack gini-gini ya, macam-macam teman-teman. Tuh ya. Jalan petak 9 ya, bisa dilihat ya, Macoran Glodok. Ini dulu sebelum ada tempat food court petak 6 ini udah terkenal ya, ini namanya petak 9. Jadi seperti inilah tempatnya, tuh toko-toko. Nah, udah sini udah nggak gitu rame karena udah nggak gitu banyak makanan teman-teman. Yang rame itu ya banyak makanannya. Tuh. Nah, kalau terus ke sana tuh nanti ke Lenteng ya. Jadi kita balik lagi aja ya ke depannya karena itu udah nggak ada apa-apa, tuh ada pasar dan ada kelenteng. Kita ke depan dulu aja deh yang rame di depan ya. Yuk. Nah, di depan kita ada Chow Coffee ya, ini yang viral di TikTok ya teman-teman. Ada di sebelah kanan nih, makanya rame. Pokoknya yang viral-viral di TikTok rame aja di sini. Contohnya kayak cempedak, nyalin itu yang tadi di petak 6 tuh, nanti kita lihat ya. Nah, ini ada Gold Dragon Coffee juga, ya lumayan lah. Tapi yang paling rame ini nih, Chow Coffee ini. Karena rame di TikTok sih. Di orang-orang anak-anak TikTok pada kemari. Nanti dalamnya rame juga tuh. Oke, kita ke depan lagi ya teman-teman. Kita coba lihat ke petak 6 seperti apa suasananya. Kayak gini nih. Nih. Kita lewat sini nih. Di depan ramai banget nih. Nah, kita masuk sini. Nah, di sini ada dua nih ya, trotoar yang di dalam maupun yang di luar. Kita yang dalam aja dulu ya. Ini mirip-mirip kayak Malioboro di Jogja, tapi dulu ya sebelum ditertipin doang kayak gini nih Malioboro nih. Sekarang udah lebih rapi kalau di Malioboro Jogja ya. Tuh depan ada jualan bunga tuh. Coba kita lihat depan yuk. Kalau ini dalamnya jualan pakaian-pakaian sih. Coba kita lihat sebentar lah. Oh, ada yang jual bunga, ada yang jual makanan juga. Tuh, ada makan-makan di sini teman-teman. Nah, ini bunga-bunga karena ini malam Imlek biasanya orang pada sembahyang kalau etnis Tionghoa ya. Nah, coba kita jalan lagi ya. Boleh kata-kata viralnya. Ini yang jualan soto, pada makan begini ya. Ini toko obat berlian baru. Tuh baju-baju Imlek, ramai sekali teman-teman. Nah, ini ada jalan sempit ini isinya makanan juga ya. Gue lupa namanya. Oh iya. Ini buah-buah khas Imlek nggak tahu apa ya, kayak jeruk Bali gitu. Ya coba lihat sebentar sini. Ini petak 9 juga kalau nggak salah. Coba kita masuk yuk. Kita lihat. Wah, ini sangat ini banget ya.
Rame banget. Oh, ini tempat jual buah-buah nih, banyak buah-buah. Tuh, buah-buahan. Oke, kita lihat sebentar. Buah-buah khas Imlek ini buat sembayang biasanya, sama ini buat makan ya. Rame banget. Kita lihat nih. Nah, ini ada soto yang viral nih. Terkenal nih sotonya nih. Di pinggir sini. Oh iya, tembusnya ke petak 9 ini sama tembus sama yang gang tadi sebelah sana ya, ke kiri ya. Tembusnya kemari. Oh, oke. Oh, ini banyak makanan Cina non halal. Tuh, ini udah agak lengang sedikit. Oh, ini ada yang jual tape uli. Ini juga ada, wah, rangkaian bambu gini ya. Tuh. Banyak kayak gini-gini teman-teman. Rangkaian bunga ya buat sembayang malam-malam Imlek biasanya. Nah, ini toko kue. Ini bisa terus ya sampai ke Kelenteng ya teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, ini udah banyak jualan kue-kue Cina, kue keranjang. Ya lah teman-teman, sepertinya sampai sini aja. Soalnya kalau diterusin terus itu sampai ke Kelenteng. Jadi kita balik lagi aja ke petak 6 lagi ya. Yuk. Oke teman-teman, kita ke depan lagi ya. Nah, depannya ini ada Pancoran Point nih. Ini kayak mall gitulah, atasnya ada apartemen. Kita ke sini lagi aja ya. Tadi kita habis dari gang sini nih. Ya, kita lanjut ke sini yuk. Area Chandra atau petak 6 yang terkenal itu ya. Ini ada toko-toko kayak gini, snack-snack ini udah dari zaman dulu banget ini, legend. Pilih aja 15.000, 15.000. Nah, itu yang kayak gue bilang kayak mall ya, ada Starbucks, ada kopi kenangan. Nah, baju-baju Imlek sini, wih. Tahun ini tahun kuda ya, kuda api. Ini apotek Bintang Semesta juga apotek legend nih, dari zaman dulu banget, gila. Apotek legend. Ini ya, berbagai macam lah. Racun tikus ya, segala macam nih. Ini jualan dompet-dompet ya. Nah, ini pintu masuk ke Chandra ya, pintu masuk yang kecil ada lagi yang utamanya di depan, yang besar. Wah, macet-macet. Begini teman-teman. Ini ya sananya ya, macet banget. Hati-hati sih copet. Oh, yang jualan kaos tuh. Berbagai macam teman-teman. Tuh rame. Hati-hati copet di sini teman-teman. Rame soalnya. Tas udah gue taruh depan nih. Tas gue pegang gini. Bahaya soalnya tempat rame kayak gini. Ini kita jalan terus nih ke arah petak 6. Nah, ini lebih legendaris lagi, toko obat Soul. Cina banget suasananya. Dia dikasih orang. Wih, ini cakep juga nih. Lampion ini udah digital apa? Full modern lah ya. Muter-muter gini ada neonnya apa lampunya. Nah, ini tempat pintu masuknya Chandra nih, pintu samping ini. Lewat sini bisa juga kalau mau ke petak 6. Cuman kita lewat depan aja lah. Yuk. Teman-teman, kita udah ada di depan petak 6 nih, yang terkenal itu, yang viral ya. Anak-anak yang nonton TikTok pasti tahu lah tuh. Nih petak 6 nih. Depannya kayak gini teman-teman, rame banget. Yang jualan makanan apa segala macam ada. Ini Korean coin pancake. Coin pancake. Nah. Kita lihat sini dulu lah. Nih petak 6 ya. Ini dia teman-teman petak 6 nya. Kita langsung masuk aja yuk ke dalam yuk. Nih udah rame banget di depannya nih kayak gini. Oh ya. Yuk kita langsung masuk ke dalam teman-teman. Oh. Rame banget. Dalamnya kayak begini nih. Nah, ini tahun kuda, sio kuda ya nih, kuda api nih, ditaruh patung kayak gini. Sininya udah mulai banyak segala macam
kuliner lah. Tuh ada es apa ya. Ada pameran mobil juga malah. Nah, ini. Masuk nih ke dalam. Lihat teman-teman, ramai banget, gokil. Ada 6. Lihat ramai banget. Anjir. Oh. Kuliner ada soto Betawi ya. Haji Mamat. Ada juga yang apa di Crips gini, New Asia. Ramainya. Lihat tuh orang-orangnya. Kita lihat ya. Nah, yang terkenal nih cempedak goreng nih. Tuh antreannya sampai panjang begitu tuh. Saingan sama Little South Bread itu loh. Lihat deh, ramai banget. Nah, petak 6 tuh, Baik Chandra ya. Dulu nggak ada nih, ini baru nih, paling baru 5 tahun kali ya. Apa lebih ya, pokoknya belum lama banget lah. Nah, ini tangganya nih. Biasa kalau malam Selasa atau malam apa di sini ada live musik gitu, DJ, dia live di TikTok teman-teman. Nah, ini dia, cempedak goreng spesial Ciklina ya tulisannya sejak 97. Ini antriannya nih. Ini udah agak sepi teman-teman. Tadi lebih panjang lagi sampai kemari-mari ya. Nah, ini antrian yang mau beli cempedak. Kita coba lihat ya cempedaknya dari dekat kayak apa sih. Nih antrian orang-orangnya nih. Wih, anjir. Mau makan cempedak aja sampai antri segini. Nah, ini kita lihat nih. Cempedaknya kayak apa? Oh, kayak gini. Ya teman-teman, seperti itu ya, nih belakang gue nih cempedak goreng Ciklina yang terkenal itu ya. Kalian bisa lihat itu ya, ramai banget teman-teman. Panjang banget. Yuk kita coba sekarang lihat ke atas ya. Jadi di sepeda kanan kita bisa naik ke atas nih ke lantai 2-nya. Yuk kita coba lihat ke atas ada apa, yuk. Nih tangganya nih kayak gini nih. Ini banyak yang pada duduk-duduk di bawah sini. Nah, ini kita udah di atas ya, coba kita lihat. Nah, inilah penampakan dari atas seperti ini ya. Ramai banget. Gokil. Kayak gini ya teman-teman suasananya. Ramai banget nih. Lihat nih, gua lagi di atas nih. View dari atas seperti ini. Tuh tangganya yang sana. Kurang lebih seperti ini suasana petak 6 ya. Di malam Imlek ya, malam tahun baru Cina 2026, tanggal 16 Februari ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya, ramai banget ya. Kita langsung keluar lagi aja, kita cari yang lain di depan ya, ada apa lagi ya. Yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke sini ya, ke Pancoran Chinatown Point namanya nih. Kita nyebrang aja nih ya. Dia adanya di seberang petak 6 sini teman-teman. Yuk, kita langsung nyebrang aja nih. Nih, sini. Wah, ini ramai banget asli. Banyak yang parkir di pinggir jalan juga soalnya di sini. Parkirannya sangat terbatas. Nih, Pancoran Chinatown Point. Izin. Nah, ini juga ramai nih teman-teman. Cuman ini bentuknya lebih kayak mall lah ya. Tuh. Yuk, coba kita ke dalam yuk. Gila, habis jalan di sana tuh pusing banget. Suasananya ramai banget di petak 6, gila. Gua bukan tipe orang yang demen tempat-tempat keramaian seperti itu teman-teman. Tapi begitu masuk ke sini enak banget tuh, sepi, lebih tenang ya. Di sana tuh seberangnya tuh hektik banget nih di sini nih. Ya di sini petak 6 situ, Lodok hektik banget. Gue bukan tipe yang demen rame-rame gitu, jadi kita cari yang sepi-sepi aja di sini ya. Kayaknya mau ngopi di Kopi Kenangan aja deh. Kita naik. Ayo, ada Starbucks. Yang murah-murah aja. Ini dia nih, Kopi Kenangan. Ini dalamnya kayak gini ya, mall enak, adem di sini. Ini ada pempek Airin 10 ulu. Ini juga banyak nih yang makan di sini teman-teman. Enak soalnya. Nggak perlu jauh-jauh ke Palembang untuk menikmati pempek asli. Ikan tenggiri kami ada di sini. Nah, ya udah, ini udah seperti mall aja. Tapi unik banget ya tuh namanya. Kayak di Cina gitu ya. Cakep banget. Baju-baju, lihat nih. Cakep ya.
Nah, kita lihat ya di sisi samping luar sini nih ada kulineran juga nih teman-teman. Coba kita lihat yuk. Nah ini banyak kulineran juga di sini. Tuh ya. Tapi ya banyak yang non halal juga. Nah ini bakso sapi Adam ya. Ini udang penang, tempayan babi asap. Coba kita turun yuk. Nah ini kita lihat daerah sini ada apa? Ini rujak cuhi, asinan Betawi, encim pancoran. Nah, coba kita lihat. Ada sinar Garut juga loh di sini. Coba kita lihat ke dalam yuk. Nah, ini tempat orang pada makannya di sini nih teman-teman. Tuh, luas juga loh tempatnya. Karena di daerah Cina ya pecinan. Nah ini bangunannya juga berbentuk Cina gini. Cakep. Udah ya teman-teman, sini apa ya di belakangnya? Cuman kayak taman kebun gitu kayaknya. Oh udah tuh, nggak ada apa-apa lagi di sini. Ada wastafel, situ ada sate babi Moro Seneng. Atau ada apa? Ya inilah bagian belakang dari Pancoran ini, Chinatown Point. Yuk kita masuk lagi. Nah kita ke Kopi Kenangan dulu yuk. Kita lihat ada tempat duduk nih. Ya teman-teman, kita lagi ada di Kopi Kenangan nih di Chinatown Point ya. Kita tunggu kopi kita datang ya. Aduh di depan hektik banget, jadi kita harus cari tempat yang tenang kayak gini. Aduh pusing gua di depan itu. Nah kopi kita udah siap teman-teman. Yuk langsung aja. Langsung kita sikat. Ya kopi kita udah datang teman-teman. Perlu doping nih. Cing tadi habis dari depan itu ramai banget. Gila. Kopi dulu bentar ya. Wah, mantap, seger. Langsung semangat lagi. Oke teman-teman, baru aja kita selesai ngopi-ngopi di Kopi Kenangan ya. Jadi sekarang gue mau ngajak kalian untuk lihat suasana di kelenteng ya, kelenteng tertua katanya di Jakarta apa di Indonesia nggak tahu ya. Pokoknya di area sini lah, Chinatown. Namanya kelenteng Cingtayen namanya. Ada di deket Petak 9. Yuk kita coba jalan ke sana yuk. Kita lihat suasana malam Imlek. Biasa kalau mau Imlek ini ramai banget dan di depannya tuh banyak ya kayak tunawisma gitulah pada ngarepin dapet berkah gitu. Karena orang Cina suka kebiasaan suka kayak apa namanya itu kayak apa sih namanya yang ngasih ke pengemis itu, jadi lupa namanya apa sih namanya yang ngasih ke pengemis itu, dermawan itu apa, sedekah. Aduh mau ngomong sedekah susah banget, oh my god ya, banyak yang sedekah. Coba kita lihat yuk, langsung kita ke kelenteng Cingtayen teman-teman, yuk. Nah ini kita balik ke jalan ini lagi ya. Ini jalan ini sekarang udah agak lengang karena udah mulai sore. Terus di sini udah pada beres-beres tuh, pada tutup. Soalnya nih orang-orang Cinanya ini kan mau siap-siap ya, mau malam Imlek ya. Biasa kalau budaya Imlek itu, budaya Cina itu atau Tionghoa itu, kalau malam Imlek tuh keluarga pada ngumpul, pada makan keluarga gitu teman-teman. Jadi ini pasti yang toko-toko gini bentar lagi pada mau tutup, terus mau pulang gitu ya, siap makanan gitu buat malamnya makan bersama keluarga gitu. Nah sini juga ada yang jualan bandeng ya, karena kalau Imlek itu biasa makanannya bandeng, makanan khasnya. Nah ini kita udah makin mendekati. Nah ini udah kelentengnya teman-teman, ini yang ada atasnya ini dicat putih, dulunya merah, sampingnya putih sekarang. Coba kita lihat. Nah ini dia, ini temboknya nih, dulu kelentengnya nih warnanya merah ya, sekarang kenapa jadi putih begini ya. Nah teman-teman, ini adalah pintu samping dari kelenteng Cingtayen atau Indonesianya Wihara Dharma Sakti ya. Tuh ada tulisan tuh, Wihara Dharma Sakti. Ya, bisa lewat sini atau juga lewat depan. Kita lewat depan aja, depannya di sana teman-teman. Dan di sini gue kasih lihat ke kalian ya, di sini ada banyak yang jualan burung-burung gini ya. Jadi burung-burung ini memang sengaja dijual di sini tuh karena bagi umat Konghucu ya ini ya. Kelenteng ini ada kayak kepercayaan kalau sembahyang itu dia kayak ngelepas burung gitu, dia beli burung terus dia lepas itu kayak mendapatkan berkah atau bagaimana lah gitu. Pokoknya ada kepercayaannya gitu. Kalau mereka beli terus mereka habis berdoa sembahyang terus ngelepasin burung, mereka kayak
kayak dapat berkat atau berkah lah gitu ya. Kalau kurang lebih seperti itu yang gua tahu ya infonya. Kalau salah tolong dikoreksi aja kalau bagi teman-teman yang tahu ya. Jadi di sini banyak yang jualan burung gitu teman-teman. Oke ya, kita langsung aja jalan ke depannya ya. Ini pintu sampingnya teman-teman. Bagusan dari depan. Yuk. Nah teman-teman, inilah bagian depannya ya. Tadi kita masuk dari arah sana. Ini kalau lurus terus ke arah Glodok. Nah ini viaranya dari depan. Ini Viara Dharma Bakti ya bahasa Indonesianya. Nah nanti kalau lurus terus ke sana tuh bisa ke Gajah Mada. Nah. Oh ada yang syuting ya? Oh iya. Oh iya, ini malam Imlek tuh ada TV, ada stasiun TV pada syuting teman-teman. Kita lihat sebentar yuk. Oh iya, ini malam Imlek. Kalau malam Imlek banyak stasiun TV. Nah ini jualan kembang-kembang buat dagang, buat apa? Buat sembayang, buat dagang sih. Nah ini. Nah seperti ini teman-teman. Yuk, kita lihat yuk. Tuh di depannya sampai ada poskonya begini. Tuh, biar brand. Yuk kita lihat yuk. Ini masuk nih. Ini pintu masuknya kayak gini. Tuh sampai ada stand-stand begini. Tuh. Nah ini ada yang sembayang. Kita bisa ambil gambar sini. Nah, begini ya, ini banyak orang sembahyang Imleknya. Banyak dari TV juga kayaknya. Beginilah. Kita lihat ke dalam yuk. Oh, tanya dong. Kita lihat ke dalam nih. Dalamnya kayak gini nih. Jadi ini setiap kayak pavilion ya, kayak rumah-rumah begini tuh dewanya beda-beda teman-teman, gitu ya. Tuh, Witek Dio tuh apa nggak tahu lah ya. Kayak beda-beda. Ini dulu sempat kebakaran nih. Ini gedungnya udah direnovasi. Ini gedung, ini tembok baru nih. Dulunya kebakaran. Coba kita lihat bentar. Ini kok agak sepi ya, biasanya rame loh ini. Ini terus biasanya iya, biasanya ini banyak orang-orang kayak pengemis-pengemis di sini pada ngarepin berkah gitu. Nah, ini ada sembayang nih. Coba kita lihat yuk. Nah, ini teman-teman kayak gini. Coba kita ngintip sebentar ya. Nah, kelentengnya kayak gini. Sembayangnya kayak begini. Oh, ada bakar-bakaran. Oke. Oke teman-teman, seperti itu ya. Gua nggak enak masuk ke dalam karena kayak lagi ada upacara gitu teman-teman. Karena ini kan apa ya, rumah ibadah, jadi kita harus menghormati lah kepercayaan orang lain. Yuk kita keluar aja yuk. Yang jelas di depan sana tuh banyak stasiun TV yang pada ngeliput. Nah ini teman-teman yang gue maksud ya, pengemis tuh pada kumpul di sini ternyata. Tuh ya banyak banget tuh sampai ke ujung sana tuh teman-teman. Nah ini yang gue maksud. Dulu ya kayaknya ini udah ditertipin ya, dulu banget ya, dia tuh sampai ke dalam-dalam sini teman-teman nih. Sampai ke lorong-lorong sini tuh rame banget gitu pada ngemper. Cuma sekarang kayaknya udah dirapin biar lebih enak dilihat lah gitu ya. Jadinya mereka tuh sekarang adanya di sini nih tuh. Ya. Ini kalau jalan lurus terus nih bisa tembusnya ke Ricci, sekolah Ricci atau gereja Katolik yang bentuknya kayak kelenteng gitu teman-teman. Masih area kawasan pecinan juga nih. Bisa tembus juga ke Glodok. Nih teman-teman, gue sekalian mau lewat sini aja ya nih. Yang pada ngalap berkahnya nih. Banyak banget. Kita coba jalan ya. Orangnya banyak banget. Nah, kita lewat sini aja deh pulangnya deh. Biar sekalian ngelewatin gereja Katolik. Santa Maria de Fatima kalau nggak salah namanya, yang bentuknya kayak kelenteng. Yuk. Oke ya, kita baru aja habis dari kelenteng Cintayan atau Dharma Sakti apa Dharma Bakti itu tadi itu. Seperti itu teman-teman. Kita sekarang mau balik aja ke Glodok lagi. Tapi kita mau ngelewatin gereja Katolik yang bangunannya kayak kelenteng. Yuk. Nah teman-teman, di depan sini juga kayak ada altar kecil gitu ya. Karena ini di daerah Chinatown banyak kelenteng-kelenteng kecil. Nah ini juga salah satu yang ramai juga nih, khususnya di kalau mau Imlek gini teman-teman. Ini di Jalan Kemenangan 7 ya. Nah, ada yang sembayang juga. Nah, kita ke arah sana aja ya, ke arah kelenteng. Nah, tuh banyak yang sembayang malam Imlek. Oh, ini mah jualan sate babi. Gua kira sembayang malam Imlek. Dagang sate babi, teman-teman. Kocak. Nih, dagang sate babi, gue pikir sembahyang. Sate babi. Ini banyak kayak gini-gini ya. Nah,
Nah, ini juga kelenteng-kelenteng kecil. Ya, inilah dia gerejanya Santa Maria de Fatima ya. Pintunya dari samping sana, gerbang sekolah Ricci. Coba kita masuk ya. Ini gerejanya unik nih, gereja Katolik tapi bentuknya kayak kelenteng gitu. Ini masuknya dari sini teman-teman. Nah, pintu masuknya dari sini teman-teman. Sekolah Ricci. Nih, sekolah Ricci. Ini juga banyak tuh wartawan, main CTV apa ya. Biasa pada ngeliput. Sini juga ada kelenteng namanya Toa Sebio. Coba kita masuk yuk, izin sama bapaknya. Pak. Yuk kita ke situ gerejanya yuk. Nah, ini nyambung sama sekolahan nih teman-teman. Ini sekolahan Ricci nih. Nah, ini sekolah Ricci ya. Sekolahnya lumayan besar ya. Tuh, ini lapangannya. Nah, ini nyambung nih sama ini. Kayaknya masih satu yayasan mungkin ya. Nah, ini kita coba lihat ke gerejanya ya. Ya, inilah dia jadwal misanya ya. Prapaskah dan Pekan Suci 2006. Paroki Toa Sebio namanya ya. Nih, nama gerejanya Santa Maria de Fatima. Ini dia pintunya dari samping sini ya. Masuknya dari sekolahan Ricci nih. Sebelahnya Ricci. Nih. Teman-teman ya, itu lurus juga ke sekolahan. Sebenarnya ada pintu depan sini, tapi ini ditutup karena mungkin bukan hari Minggu atau apa ya. Coba kita masuk yuk. Kita lihat seperti apa. Nah, ini bangunannya bangunan Cina banget nih teman-teman. Unik nih. Ini salah satu keanekaragaman ya di Indonesia ya. Gereja Katolik tapi bangunannya bangunan Tionghoa, Cina. Kayak kelenteng malah. Nih ada kucing nih, ada patung singanya juga persis kayak kelenteng teman-teman. Gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Wah, cakep ya. Keren. Bangunan cagar budaya Gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Dilindungi undang-undang bla 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 bla. Gitulah ya pokoknya. Nih kita shoot dari jauh coba yuk. Oke teman-teman, sekarang gue lagi ada di depan gereja Santa Maria de Fatima yang ada di Glodok nih. Keren banget nih bangunannya, lihat dari belakang. Wow, keren banget teman-teman. Jadi ini adalah gereja Katolik tapi bentuk bangunannya bangunan Cina atau Tionghoa gini teman-teman. Karena infonya ini itu bangunan dari kapitan yang dulunya tuh rumah dari kapitan Cina lah ya. Namanya marganya Choe apa-apa loh, Choa apa gitu lah. Kalian lihat aja di Google ya teman-teman. Infonya seperti itu yang gue baca tahun 1953 ini dijadikan gereja. Infonya seperti itu ya. Ini gaya bangunannya gaya Fujian katanya sih menurut info yang gue lihat dari Google ya. Dan keren banget seperti ini. Jadi akhirnya awalnya dari rumah seorang kapitan Cina terus sekarang jadi gereja Katolik ya. Nah teman-teman menurut info dari Google ya, jadi bangunan utamanya kan yang tengah ini ya. Sebelah kirinya nih ada bangunan ini dan sebelah kanan juga ada bangunan. Infonya ini bangunan kiri kanannya dulu tuh rumah atau tempat para selir dari seorang kapitan Cina itu ya teman-teman. Jadi tapi sekarang dijadikan aula atau ruang pertemuan gereja. Nah ini kiri dan kanannya ya. Gitu infonya yang gue baca teman-teman. Keren banget ya asli ya. Jadi ini dulunya rumah seorang kapitan Cina tapi dijadikan gereja Katolik. Depannya ada ciri khas nih patung penjaga singa gini ya. Gokil, keren banget. Oke, seperti itu teman-teman, kita coba lihat dari dekat yuk. Nih, kayak gini ya. Gedungnya ya. Gila, cakep banget ini. Ada tulisan-tulisan Cina di atas, gue nggak ngerti artinya apa. Tuh. Ini kayak penutupnya gitu, tulisannya nih. Gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Coba kita lihat sebentar. Iya, sayang ditutup ya. Pintunya juga, keren banget ini. Keren teman-teman. Sayang sekali ditutup gerejanya. Loh, ditutup ya. Cakep. Dari sini. Nah, di sananya ada Gua Marianya. Bukan, Gua Maria ya. Coba kita lihat, ada patung Bunda Marianya. Oh, di sininya nih yang gue bilang tadi rumah tempat para selirnya. Dijadiin pastoran ya. Tuh, pastoran Katolik Toa Sebio. Ya. Oh, itunya juga keren banget kayak begini. Ada toilet ya. Coba kita lihat sini yuk. Nih, kayak Gua Marianya gitu lah ya. Kalau gereja Katolik biasa ada tempat doanya gini. Taman doanya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada tulisannya nih. Bukit Maria de Fatima diberkati dan diresmikan oleh Bapak Uskup Agung Jakarta atau Sebio.
Leo Sukoco, MGR Leo Sukoco SJ tahun 92 tuh. Nih, orang Katolik pasti ada lilin-lilin seperti ini lah ya. Ada donasi lilin, ya. Macam-macam lah. Nah teman-teman, di sisi sebelah kanan gereja ini terdapat loncengnya ya. Ini loncengnya di atas ini nih, kelihatan nggak nih? Semoga kelihatan ya tuh. Menurut info yang gua baca dari Google nih, katanya loncengnya didatangkan langsung dari Austria teman-teman. Gokil ya. Loncengnya didatangkan langsung dari Austria. Oleh apa nih, Peter Staudinger, nggak ngerti lah ya bacanya gimana. Pokoknya didatangkan langsung dari Austria. Ini loncengnya di atas ini nih. Karena kalau gereja Katolik itu pasti ada loncengnya ya. Tuh. Nih menara loncengnya di sini teman-teman. Nah ini gerejanya. Oke teman-teman, dengan ini berakhir pula vlog hari ini, vlog khusus ya, vlog spesial di malam Imlek ya. Kita jalan-jalan tadi udah di petak 6, petak 9, terus daerah Glodok, terus sampai jalan-jalan ke Kelenteng, Cingpeian atau Dharma Sakti tadi itu ya, atau Dharma Bakti ya. Akhirnya kita berakhir di Gereja Santa Maria de Fatima ini. Luar biasa ya, kawasan pecinan di daerah Glodok ini ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat alkulturasi budaya ya dan agama ya, dari dari agama Konghucu, Buddha maupun nih agama Katolik teman-teman. Keren banget teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum pernah main ke daerah sini, ini salah satu menjadi objek wisata yang gua rekomendasikan bagi kalian ya. Ini khusus hari ini gua di malam Imlek ya. Gua ngevlog ya khusus buat kalian biar kalian bisa merasakan suasananya malam Imlek atau menjelang besoknya hari raya Imlek ya, tahun baru Cina, menjelang tahun baru Cina di daerah pecinan ini ya, karena memang selalu ramai di sini teman-teman. Jadi cukup sekian teman-teman untuk vlog hari ini. Terima kasih banget bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada vlog gue berikutnya. Bye bye.